Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Nuhoni Prasetyo Adi, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Dengan pengajar praktik Bapak Arum Kawaludin dan fasilitator Bapak Muhammad Aryansyah Nur. Saat ini perkenankan saya untuk memaparkan aksi nyata dari modul 1.1 tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Latar belakang didasarkan pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman, filosofi Ki Hajar Dewantoro melibatkan pemahaman tentang kondisi sosial budaya dan politik suatu zaman, serta cara pandang manusia terhadap dunia dan keberadaannya. Hal ini juga melibatkan penelusuran dan pemahaman tentang pola pikir, nilai-nilai dan paradigma yang mendasari pemikiran dan tindakan manusia dalam zaman tersebut. Dengan memahami kodrat zaman, filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengenali pengaruh zaman tersebut terhadap pemikiran dan tindakan manusia, serta mengeksplorasi perubahan dan evolusi dalam cara kita memandang dan memahami dunia di sekitar kita. Dalam memahami kodrat zaman ini, perlu diperhatikan bahwa zaman-zaman tertentu dapat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, zaman modern ditandai oleh individualisme, rasionalitas, dan penekanan pada sains dan teknologi. Sementara zaman kuno mungkin cenderung menekankan kehidupan berkelompok, spiritualitas, dan mitologi. Pada perkembangan dunia pendidikan, peran sains dan teknologi begitu terasa. Tetapi bagaimana pemanfaatannya, apakah sudah maksimal dan mampu menuntun murid menuju manusia merdeka? Apakah zaman sekarang masih bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan yang fundamental di tengah-tengah cepatnya perkembangan teknologi yang semakin mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, serta memudahkan segala sesuatu dan cenderung mengarah pada sikap individualisme yang tinggi? Izinkan saya juga membagi perasaan saya selama berada di kelas setelah mengikuti beberapa hari pelatihan calon guru penggerak ini. Yang pertama, saya merasa beruntung karena banyak pelajaran tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terus yang kedua, merasa banyak yang harus dikoreksi terhadap sistem belajar yang telah saya lakukan selama ini. Yang ketiga, saya merasa senang karena dapat menemukan ide-ide baru tentang implementasi pendidikan yang bersifat menuntun. Kemudian banyak ide gagasan yang timbul sepanjang perubahan yang saya alami. Yang pertama, salah satunya adalah mengubah pembelajaran yang selama ini teacher center yang berpusat pada guru menjadi student center yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, mengubah pola pikir yang selama ini bersifat menuntut menjadi bersifat menuntun peserta didik. Yang ketiga, menggunakan berbagai media tentunya yang sesuai dengan kodrat anak yang bisa menuntun mereka ke dalam hal yang memerdekakan.
Sebelum memulai aksi nyata, tentunya saya melakukan persiapan. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan koordinator guru penggerak di SMA Negeri 1 Wonoayu. Kemudian yang kedua, setelah itu kami menyusun perangkat pembelajaran untuk melakukan aksi nyata. Tujuan aksi nyata ini yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada murid. Yang kedua adalah menerapkan nilai-nilai budi pekerti. Yang ketiga adalah memahami karakter dan melakukan refleksi pembelajaran secara bersama-sama. Aksi nyata yang saya lakukan, saya terapkan di mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran informatika kelas 11 semester genap, materi berpikir komputasional. Seperti saya di sini. 19 nomor berapa ini? Nomor 9. 19 ya? Dalam melakukan aksi nyata ini tentu terbangun pembiasaan dan budaya positif. Yang pertama adalah nasionalisme, di mana siswa sebelum mengawali pelajaran mengumandangkan lagu Indonesia Raya dengan bersikap sempurna untuk menghargai lagu kebangsaan Indonesia Raya tersebut. Yang kedua adalah sikap religius. Tentu saja sebelum memulai pelajaran mereka berdoa untuk memohon petunjuk dan bimbingan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah cinta lingkungan. Lingkungan yang bersih tentu saja akan memberikan kenyamanan dalam proses belajar. Yang keempat adalah peduli sesama. Peduli sesama ini adalah suatu fundamental nilai kemanusiaan yang ditanamkan dalam filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, supaya kita menjadi manusia yang merdeka juga menghargai untuk sesama. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin dan tertib. Dalam aksi nyata ini, disiplin dan tertib diinternalisasi lagi. Mereka lebih disiplin dalam mengerjakan segala sesuatu dan lebih tertib. Hasil dari aksi nyata modul 1.1 ini, yang pertama meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran informatika. Yang kedua, menumbuhkan karakter budi pekerti yang baik, yaitu sikap peduli kepada sesama dan ketertiban. Yang ketiga, guru lebih termotivasi dan semangat dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam melakukan aksi nyata ini tentu saja terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, masih terdapat siswa yang belum menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Hal ini nampak pada saat mereka mendapatkan nilai maksimal 100, tetapi masih mengejar nilai lagi, padahal masih ada teman yang lain yang belum mendapatkan tambahan nilai begitu. Yang kedua, masih terdapat siswa yang belum bisa tertib untuk antri. Mereka berusaha untuk mendahului teman yang lain supaya mendapatkan nilai gitu. Yang ketiga, masih terdapat siswa yang masih belum disiplin dengan seragam yang dipakai. Ada yang bajunya masih dikeluarkan, ada yang tidak memakai dasi dan atributnya tidak lengkap. Dari hambatan-hambatan tersebut, saya berusaha memberikan solusi. Yang pertama, memberikan umpan balik berupa ilustrasi sikap peduli terhadap sesama dengan harapan adanya internalisasi sikap sosial dengan metode diskusi bersama mereka. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian pentingnya budaya disiplin dan antri. Yang ketiga, memberikan pendekatan personal terhadap siswa yang belum disiplin, terutama disiplin pada penggunaan seragam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Putri Aulia dari kelas MIPA 1 SMA Negeri 1 Wangayu. Proses pembelajaran yang dilakukan Pak Nuhoni sangat menyenangkan. Saya baru pertama kali belajar informatika, khususnya berpikir komputasional, menggunakan media permainan di HP. Teman-teman yang lain juga sangat antusias belajar jadinya. Semua pada fokus mengerjakan soal di HP. Saya senang belajar informatika jadinya. Untuk materi yang lain nanti pakai game ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.